Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, perkenalkan saya Pipit Puspitasari. Saya pengajar mata kuliah Folklore Indonesia. Pada pembahasan kali ini akan dilakukan secara daring atau online. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk folklore, yang mana bentuk-bentuk folklore ini dibagi menjadi tiga, yakni folklore lisan, folklore sebagian lisan, dan folklore bukan lisan, yang mana itu adalah menurut ahli folklore Amerika Serikat, yakni John Harold Grunwald. Selanjutnya, folklore lisan. Apa itu folklore lisan? Folklore lisan adalah folklore yang bentuknya murni lisan. Nah, apa saja bentuk folklore lisan ini? Nah, bentuk folklore lisan ini di antaranya ada yang pertama bahasa rakyat. Nah, bahasa rakyat itu juga ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama, logat. Logat itu contohnya seperti logat bahasa Jawa, yakni logat bahasa Sunda dan logat bahasa Cirebon. Tentunya berbeda karena masing-masing daerah itu memiliki ciri khas, yakni logat tersebut. Selanjutnya bahasa Slang. Nah, bahasa Slang ini apa? Bahasa Slang ini adalah kosakata dalam arti khusus yang digunakan di hmm, di kelompok tertentu. Contohnya seperti orang-orang di Jakarta. Di Jakarta itu menggunakan kosakata dalam bentuk uang itu ada cepek. Cepek itu 100.000, gocap itu 50.000, kemudian gopek itu 5.000, dan ceban itu 10.000. Selanjutnya julukan. Julukan apa itu julukan? Julukan ini adalah kata untuk menggambarkan ciri khas seseorang, tempat, atau benda. Nah, contohnya saat kita memanggil seseorang, biasanya kita itu memanggil sesuai dengan bentuk tubuhnya. Misal, si cewek ini hidungnya berbentuk, hidungnya agak pesek atau mantung ke dalam. Nah, biasanya itu dipanggil si pesek. Atau misalnya jidatnya itu agak maju gitu, agak maju sedikit. Nah, itu biasanya dipanggil si nono. Selanjutnya adalah gelar kebangsawanan atau jabatan tradisional. Apa itu? Urut-urutan jabatan untuk pria maupun wanita. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya pada gelar kebangsawanan pria di Jawa Tengah itu seperti Mas, Raden Mas, kemudian Raden Panji, Raden Tumenggung. Nah, dan untuk wanita ini juga ada, yakni Raden Roro, Raden Ajeng, dan Raden. Selanjutnya, yang kedua, yaitu ungkapan tradisionalnya. Ini bentuknya pribahasa. Nah, apa itu pribahasa? Pribahasa itu adalah kalimat yang memiliki susunan tetap dan mengiaskan maksud tertentu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini biasanya dipakai untuk murid atau dalam menunggu antrian. Contohnya siapa cepat dia dapat. Nah, ini artinya maknanya siapa yang datang terlebih dahulu itu berhak menempati tempat duduk di depan maupun di tengah yang di yang ingin yang diingin. Kemudian contoh selanjutnya, buah yang manis berulat dalamnya. Nah, itu apa artinya? Artinya mengibaratkan orang yang bermulut manis, tetapi sesungguhnya hatinya busuk. Seperti itu. Bentuk selanjutnya yaitu pertanyaan tradisional. Nah, ini bentuknya teka-teki. Nah, apa itu teka-teki? Teka-teki itu adalah ungkapan lisan tradisional
yang mengandung satu atau lebih unsur pelukis. Nah, contohnya apa? Contohnya ini, teka-teki seperti ini. Makin lama ia berdiri, makin pendek ia menjadi. Apa itu? Coba teman-teman mahasiswa rundingkan. Kira-kira apa ya? Makin lama ia berdiri, makin pendek ia menjadi. Apa itu kira-kira? Ayo, itu sebagai tebak-tebakan di pertemuan kali ini ya. Selanjutnya, itu disimpan dulu. Selanjutnya kita akan bahas puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini apa? Bentuknya berupa sajak. Nah, sajak itu sendiri itu apa? Sajak itu adalah karya sastra berbentuk puisi yang penyajiannya dalam baris-baris yang teratur dan berkah. Nah, contohnya pada sajak anak-anak ya yang sering kita nyanyikan kepada anak kecil, anak kecil. Nah, lagu Pok Ame Ame. Ada yang bisa teman-teman mahasiswa menyanyikan lagu Po Ame Ame? Jadi seperti ini ya. Po ame ame belalang kupu-kupu, tepok rame-rame kalau mana kalau malam minum susu, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya bentuk bentuk nyanyian rakyat. Nah, bentuk nyanyian rakyat ini terdiri dari kata-kata dan lagu yang tentunya beredarnya secara lisan ya. Contohnya apa? Contohnya lagu Nina Bobo, kemudian naik-naik ke puncak gunung, lagu Potong Bebek Angsa. Ini saya kira teman-teman mahasiswa tidak apa ya, tidak asing dengan lagu. Selanjutnya cerita rakyat prosa. Nah, cerita rakyat prosa ini itu bentuknya ada mitos, legenda, dan dongeng. Nah, mitos itu apa? Mitos itu cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh empunya. Nah, tak pokoknya itu para dewa dan makhluk setengah. Nah, contohnya itu ada Dewi Sri. Dewi Sri sang apa biasanya dipercaya di cerita pertanian seperti itu. Selanjutnya legenda. Legenda apa itu legenda? Legenda itu adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci. Nah, contohnya apa? Contohnya itu legenda lah, Tangkupan Perahu, legenda Roro Jonggrang. Selanjutnya ada dongeng. Dongeng itu apa? Cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh ibunya. Contohnya apa? Dongeng Cinderella, Bawang Merah Bawang Putih, Andi-Andi Lumut, Dongeng Sang Kancil dan Buaya. Itu. Nah, kita beralih ke folklore sebagian lisan. Nah, folklore sebagian lisan ini apa sih? Folklore sebagian lisan itu folklore yang bentuknya campuran dari unsur lisan dan unsur bukan lisan. Nah, bentuknya apa saja? Bentuknya itu ada kepercayaan rakyat. Nah, kepercayaan rakyat ini berupa tahayul. Apa kira-kira tahayul, teman-teman? Tahayul itu adalah kepercayaan yang tidak berdasarkan logika, sehingga secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang mana tahayul sendiri berarti hanya khayalan belaka. Nah, contohnya ini biasanya di Jawa ya teman-teman dan eh, sering terjadi dan dipercaya oleh apa ya sesepuh-sesepuh seperti itu. Jika terdengar suara kata maka akan segera turun hujan. Seperti itu. Terus selanjutnya, jika ada orang yang jatuh cinta kepada kita, jangan menolaknya dengan kasar. Kenapa? Karena bisa jadi ia dapat memaksa kita jatuh cinta padanya dengan ilmu gaib. Nah, itu biasanya disebut pelet.
seperti itu. Nah, apa sih percaya tahayul yang lainnya? Tahayul yang lainnya itu seperti misalnya jangan duduk di depan pintu. Kenapa? Karena kata orang zaman dahulu itu tidak diperbolehkan atau namanya itu ora becik, tidak bagus. Karena di depan di depan pintu itu kalau duduk akan menghambat rezeki. Kenapa seperti itu? Karena rezeki itu kan datangnya dari pintu. Karena kalau kita bekerja, itu kan pasti lewat keluar masuk lewat pintu. Seperti itu. Nah, bentuk folklore sebagian lisan yang terakhir itu ada permainan rakyat. Nah, permainan rakyat ini apa sih? Ini adalah permainan yang diwariskan secara turun-temurun yang dimainkan oleh anak-anak di suatu daerah masing-masing. Nah, contohnya apa? Contohnya permainan engklek, egrang, kasti, bola bakel, petak umpet, dan congklak. Dan tentunya masih banyak ya permainan tradisional yang lainnya, permainan rakyat yang lainnya. Nah, teman-teman mahasiswa sebenarnya ya, sebenarnya mempelajari tentang folklore, folklore sebagian lisan ini itu kita seakan-akan flashback gitu ya. Flashback di masa masa kanak-kanak kita, pada masa anak-anak, pada masa anak-anak. Kenapa? Karena kan kita dulu itu waktu apa ya, waktu kecil itu sering kan kalau tidur mau tidur itu sering dinyanyiin lagu Nina Bobo seperti itu. Kemudian waktu sore hari pasti kita akan bermain yang namanya egrang. Kemudian engklek. Ini biasanya setiap sore teman-teman biasanya ngajak teman-teman yang lain buat main ini. Nah, itu ya sekedar flashback. Nah, jadi sampai sini seharusnya teman-teman mahasiswa paham apa itu folklore lisan, bagaimana bentuk-bentuknya, kemudian apa folklore folklore sebagian lisan dan apa saja bentuk-bentuknya yang mana dapat kita apa ya, yang dapat kita ketahui eh, dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana sangat erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Permainan sangat erat dengan kita, soalnya kan kita apa bermain dulu bermain. Mungkin sampai saat ini ya teman-teman mahasiswa juga pastinya masih bermain ini mungkin. Selanjutnya ini adalah pertemuan yang membahas mengenai folklore lisan dan folklore sebagian lisan. Nah, selanjutnya eh, tunggu saja eh, pembahasan mengenai folklore bukan lisan yang tentunya sangat seru dan sampai jumpa di kemudian hari dengan aku dengan saya Vivitus Pitasari sebagai pengajar mata kuliah folklore Indonesia. Terima kasih. Selamat belajar teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.